seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan kulihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di dalam naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapapun merindukanmu. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama saya dengan Nancy dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan GSJ Karismata. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Allah sumber segala semangat. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, di sana saya dan Bapak Ibu Saudara akan menemukan kata antusiasmos di dalam bahasa Yunani yang berarti semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hidup bersemangat kita itu karena kita bersandar kepada firman Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang mematahkan semangat kita. Yang pertama itu adalah dosa yang membuat kita patah di dalam semangat. Rasul Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu yang tidak didasarkan kepada iman itu adalah dosa. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang patah semangat akan merasa bimbang dan juga apatis. Orang-orang yang merasa semangat tidak akan menghasilkan sesuatu di dalam kehidupannya. Bahkan orang-orang yang patah semangat akan menimbulkan bencana tersendiri di dalam kehidupannya. Itu artinya patah semangat juga dapat digolongkan di dalam dosa kita kepada Tuhan, karena kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita memulihkan diri kita dari patah semangat? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui setiap dosa dan juga kesalahan kita, seperti yang 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat 7 katakan di sana bahwa tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Luar biasa firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita disucikan dari segala dosa kita, dari segala kesalahan kita, termasuk juga dengan patah semangat yang sedang menggerogoti hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap bersandar kepada firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan Yesus katakan dalam kehidupan kita. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenali sumber patah semangat yang menyerang hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah membuat kita patah semangat. Dengar baik bahwa Allah tidak pernah membuat kita patah semangat. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Artinya semangat yang patah itu menghancurkan hidup kita, menghancurkan tubuh kita. Emosi negatif itu bersumber pada diri kita sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar menyelidiki hati dan juga pikiran kita. Apakah yang membuat kita merasa ragu-ragu? Apakah yang membuat kita merasa khawatir? Apakah yang membuat kita merasa tidak percaya? Apakah yang membuat kita merasa taat? Kita harus kenali semuanya itu dan harus kita kendalikan semuanya itu agar hidup kita
tetap dan akan terus bersemangat karena kita mengizinkan Yesus yang mengelola pikiran kita, hati kita, bahkan seluruh kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya, dari mana sumber semangat sejati itu bisa kita peroleh? Yang pertama adalah pengenalan kita kepada Allah. Contohnya Bapak Ibu Saudara adalah Yosua dan juga Kaleb. Mereka tetap antusias sekembalinya mereka dari tugas mengintai negeri Kanaan. Mereka tidak pernah patah semangat. Mereka bertambah yakin kepada Allah yang sudah menjanjikan negeri Kanaan kepada bangsa Israel. Kaleb dan juga Yosua tidak pernah bersungut-sungut, tidak pernah mengizinkan pikiran-pikiran negatif itu menguasai pikiran mereka, menguasai kehidupan mereka. Tetapi mereka terus antusias. Karena mereka tahu ada Tuhan yang terus menyertai kehidupan mereka. Yang kedua adalah kita harus memandang terus kepada Kristus. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab Ia telah memikul dan telah mengalahkan pematah semangat kita, yaitu iblis. Pematah semangat kita itu adalah setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba menyerang kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang pertama adalah kita tidak boleh tawar hati. Karena meskipun kita mengalami banyak penderitaan, meskipun kita banyak mengalami pencobaan yang membuat kita patah semangat, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus senantiasa menguatkan kita untuk mencapai tujuan yang mulia di dalam kerajaan-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam hari-hari ini mari saya mengajak kita untuk kita tetap bersemangat, sebab kita memiliki sumber semangat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Ingat Bapak Ibu Saudara, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Hati yang gembira itu menjadikan kita tetap kuat, tetap antusias, tetapi semangat yang patah itu akan mematikan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Engkau adalah bagianku.